Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KP Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke, dulur-dulurku semuanya, bagaimana kabarnya dulur? Saya sudah lama tidak membuat konten karena ada kesibukan dulur. Kemarin habis dari lereng Gunung Wilis juga, baru nyampe rumah. Ini baru membuat konten dulur. Oke dulur, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka yang luar biasa dulur. Pusaka ini tergolong juga lumayan langka di dunia Tosan Aji dengan pamornya yang luar biasa. Dan material besinya juga istimewa dulur. Oke, kita babar pusakanya sekarang. Ini dulur dengan warangkanya Gayaman Surakarta. Ini kayunya awar-awar. Dengan bawaannya semua dulur. Masih ori bawaan. Kita buka pusakanya. Ini dulur pusakanya dengan ricikan kembang kacang, jalen lambe gajah 1, tikel alis, pejetan, sogokan rangkap, serawean, greneng. Dengan dapurnya ini jalak sinom dulur. Dapur jalak sinom dengan pamornya ini yang luar biasa dulur. Pamor melati tumpuk. Ini pusaka berdapur jalak sinom dengan pamor melati tumpuk. Jenengan amati untuk bilahnya. Materialnya luar biasa, seloroknya kehijauan dulur, dan pamornya ini cukup utuh dulur, menyala. Utuh menyala. Garapnya juga tegas atau detail. Ini dulur, pusaka yang istimewa dan layak untuk dijadikan koleksi dulur. Sementara untuk filosofi sinom sendiri dulur, sinom itu daun yang masih muda dan akan terus berkembang, bertumbuh menjadi dewasa sehingga akan matang dulur. Jadi sinom sendiri berfilosofi semangat anak muda untuk selalu bekerja keras sehingga akan mencapai puncak karirnya dulur dan puncak kemakmurannya. Jadi pusaka ini layak dikoleksi dengan filosofi dan tuahnya yang luar biasa sehingga akan menambah wibawa dan karisma. Sementara untuk pamornya sendiri melati tumpuk dipercaya juga untuk memperluas relasi dulur sehingga akan banyak disukai teman-temannya atau relasinya. Bahkan pamor melati tumpuk itu banyak dicari dulur dan diburu para kolektor. Nah ini dulur pusaka jalak sinom dengan pamor melati tumpuk. Pusaka ini juga barusan saya warangi dulur sehingga pamornya ngebior dan bilahnya ini nampak kehijauan. Ini kalau diminyaki wih istimewa. Kalau dilihat dari rancang bangunnya, ini tangguhnya Mataram Sri Manganti dulur. Tangguhnya sendiri juga termasuk tangguh yang sangat langka, kembang kacangnya masih utuh, garapnya tegas. Ini gonjonya panjang dulur. Ciri khas pusaka era Mataram. Ini Mataram Sri Manganti. Ini gradasi warnanya luar biasa dulur, nyenengke, indah, cantik. Dan tentunya jaminan sepuh original 100% dulur. Kalau enggak sepuh ori, jenengan kembalikan. Kalau sudah dimari dulur. Seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya dulur. Semua pusaka itu istimewa. Semua pusaka garapan empu istimewa dulur. Karena empu itu membuat pusaka dengan proses yang panjang, dengan tirakat yang panjang, dengan relaku yang panjang dulur, tidak asal-asalan. Dengan doa-doanya yang diselipkan kepada sebuah pusaka dulur. Sehingga pusaka itu ketika dipegang, diagem sama tuannya akan bertuah. Jadi tuahnya sendiri itu akan sangat berasa untuk kita. Tetapi tentunya pusaka itu juga jangan kita dewakan, kita tuhankan, kita agungkan terhadap pusaka itu dulur. Semuanya kepada Gusti. Pusaka hanya sebuah sarana yang dibuat oleh empu. Empu sendiri adalah ahli tirakat, ahli doa, ahli lelaku dulur. Nggak ada salahnya kalau kita merawat
hasil karya sang empu itu sendiri. Sehingga nanti doa-doa yang terselip dari sang empu itu akan juga memberkahi kita. Itu dulur. Jadi pusaka itu gak salah kalau kita merawat. Bukan kita mendewakan, bukan kita menuhankan dulur. Seperti itu. Dan tentunya pusaka yang sepuh, pusaka yang ori itu juga cukup langka dulur. Gak mudah kami mencari pusaka yang benar-benar sepuh dan original. Makanya pusaka itu sendiri yang ori dan sepuh, itu tidak ada tolak ukur harganya dulur. Kalau panjenengan seneng, panjenengan kerentek, dan panjenengan cocok dengan maharnya, langsung saja dibid. Karena nggak akan lama dulur, kalau pusaka yang ori sepuh itu akan banyak dicari. Yang baru, pusaka yang prosesan itu, wah, itu juga luar biasa banyak dulur. Makanya untuk panjenengan yang pecinta tosan aji, yang mungkin baru mulai mencintai tosan aji, harus berhati-hati dulur. Usahakan untuk ketemu dengan orang yang tepat. Kadang gini dulur, kadang banyak oknum penjual itu yang nakal dulur. Jadi pusaka-pusaka baru, pusaka-pusaka ikan baru, buatan pengrajin itu diproses sedemikian matang, sedemikian bagus, sehingga akan seperti pusaka yang sepuh. Tapi kalau panjenengan sudah pengalaman, sudah banyak menanting, itu akan kelihatan dulur, material lama sama dengan material yang sepuh, dengan material yang baru, prosesan itu akan tahu sendiri. Itu akan tumbuh sendiri dulur kalau panjenengan suka menanting, suka melihat, suka belajar materialnya. Itu nanti akan ketahuan sendiri dulur, ciri-ciri pusaka yang sepuh itu bagaimana, pusaka yang baru itu bagaimana, pusaka yang prosesan itu bagaimana dulur. Kalau pusaka yang sepuh dengan buatan empu, dengan tempaan yang matang, itu tentunya tantingan juga biasanya ringan dulur, nggak berat. Sekali lagi, panjenengan harus peka, harus banyak belajar, harus benar-benar mengetahui dari materialnya pusaka itu sendiri. Era-era Majapahit, Mataram Senopaten, Mataram Sultan Agung, itu biasanya tantingannya ringan. Nah, seperti ini dulur. Ini pusaka yang istimewa dan layak untuk panjenengan koleksi. Monggo jika panjenengan ada kerentek atau sudah pas cocok dengan pusaka tersebut, langsung saja, jangan sungkan dulur, langsung WA, kita bisa diskusikan melalui WA dulur. Pokoknya tidak ada dusta di antara kita dulur. Tanya-tanya gratis dulur. Tapi ini dulur, ada juga yang mungkin nggak tahu ya, oknum atau mungkin bagul macak dari pembeli. Pertama dia tanya-tanya, kemudian dia menunjuk-nunjukkan, Mas ini dapur apa Mas? Tiap hari seperti itu dulur. Dapur dan pamor masa nggak tahu? Dulu memaharinya seperti apa masa nggak tahu kan? Nah itu nanti ujung-ujungnya ditawarkan, Mas, kalau panjenengan ingin merawatnya, ini saya maharkan. Nah itu modus dulur, itu modus yang saya sendiri juga kadang mangkel. Nyapo gak langsung to the point. Aku ki yo penjual ki mau memaharkan pusaka ini, masuk enggak? Gitu aja dulur, jangan pakai modus. Itu marketing yang kuno dulur, basi, dan ya mohon maaf ini agak keras dulur. Itu sudah gak berlaku di era sekarang ini dulur. Jadi janganlah membuat modus-modus seperti itu. Kalau panjenengan punya pusaka bagus, pusaka kuno yang gak terawat, gak apa-apa, langsung saja tawarkan. Jangan pakai tanya-tanya tiap hari. Jadinya saya sendiri pun waktu itu akan terbuang sia-sia dulur. Dan akhirnya nggak akan saya respon. Nah seperti itu dulur. Kecuali kalau panjenengan memang baru awal dan masih ingin tanya-tanya terus, bukan ujung-ujungnya memaharkan, itu akan saya respon dulur. Nah begitu dulur. Sekali lagi hati-hati dalam memahari pusaka, karena sekarang ini banyak dulur pusaka yang diproses dan prosesannya itu luar biasa mendekati sempurna dulur, seperti pusaka sepuh. Kadang yang sudah main
tosan aji lama pun bisa terkecoh. Saya sendiri pun kadang agak susah membedakan ini pusaka yang benar-benar sepuh atau prosesan dulur. Harus benar-benar melihat dengan detail dari segi material pamor, rancang bangun, pakemnya dulur. Itu yang terutama dulur. Itu harus benar-benar teliti, satu persatu harus dilihat dulur dengan detail. Nah. Oke dulur, itu aja pembabaran pusaka kali ini. Semoga apa yang kami berikan itu dapat bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Untuk panjenengan yang baru menonton YouTube KPA Bima Sakti, bisa dibantu subscribe, like, komen ya dulur ya, agar YouTube ini terus berkembang dan bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun dulur. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.